Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba kita di fadilah sholat tarawih yang ke-8 dalam kitab Durratun Nasihin. Disebutkan wa fil lailatis tsaminah a'tahullahu ta'ala ma u'tiya Ibrahim alaihissalam. Jadi barang siapa sholat tarawih pada malam ke-8, maka Allah akan memberikan apa yang telah diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sebenarnya ringkas sekali fadilah tarawih yang ke malam 8 ini. Kita diberikan Allah sesuatu yang pernah diberikan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kekasihnya Allah. Maka ketika kita mau bertarawih nanti malam, kita akan mendapatkan sanjungan dari Allah. Semoga kita juga dikasihi sebagaimana Nabi Ibrahim sebagaimana Nabi Ibrahim dikasihi oleh Allah. Kok bisa Nabi Ibrahim jadi Khalilullah? Niku ngeten. Jadi Nabi Ibrahim itu juga banyak banget mendapatkan cobaan dari Allah. Nabi Ibrahim bahkan lahir di tengah-tengah raja yang diktator, Raja Namrud. Tetapi sejak beliau dalam kandungan itu sudah dijaga oleh Allah. Karena memang yakinlah seseorang yang memang telah dijaga oleh Allah, ada apapun, sesuatu apapun pasti akan diselamatkan oleh Allah. Jadi ketika ibunya mengandung itu tidak seberapa besar, jadi nggak kelihatan. Karena Raja Namrud wis woro-woro ning gone masyarakate, sapa wonge sing wong wedok kok hamil, dan ketika lahir laki-laki langsung dibunuh. Ketika lahir laki-laki langsung dibunuh. Ibu Nabi Ibrahim sudah merasakan mau melahirkan, ibu Nabi Ibrahim pergi ke suatu goa dan melahirkan seorang Nabi Ibrahim di dalam gua. Nah, mulai dari sini Nabi Ibrahim sudah mendapatkan irhas. Irhas itu tanda-tanda kenabian. Jadi suatu keutamaan yang sudah diberikan oleh Allah sebelum kenabian. Kalau setelah nabi itu namanya mukjizat. Maka keliru kalau kita bilang, kalau kita seumpama pernah selamat dari maut, kemudian kita bilang, wah aku bentuk mukjizat, aku pengen ketabrak sepur gak sido. Sepur apa? Sepur kelinci. itu salah. Jadi waktu itu Nabi Ibrahim sudah mendapatkan irhas dari Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu ketika di gua, 1 hari itu seperti tumbuh 1 bulan. Nah, jadi setelah melahirkan Nabi Ibrahim ditinggal di gua, ibunya balik ke desa lagi. Di situ Nabi Ibrahim dijaga oleh Allah. Tidak menyusui ibunya, tetapi biidznillah Nabi Ibrahim itu mengenyot ibu jarinya. Ibu jari di sedot itu metu susune. Ada riwayat yang mengatakan metu madune. Tumbuhlah Nabi Ibrahim di situ, di dalam gua, pertumbuhannya sangat cepat sekali. Disinilah ketika beranjak dewasa, Nabi Ibrahim sudah mencari siapa Tuhannya. Nabi Ibrahim itu cerdas, menggambarkan kecerdasan. Beliau melihat bintang, beliau berpikir, wah ini adalah Tuhan. Nah, tapi ternyata bintang hilang. Kemudian muncul lagi bulan. Beliau menganggap, wah ini Tuhanku ini. Ternyata bulan tenggelam. Lalu ada matahari yang lebih besar daripada bulan. Wah ini matahari ini yang lebih besar ini, pasti ini Tuhanku. Beliau berkata begitu. Tapi akhirnya matahari juga terbenam. Jadi sampailah Nabi Ibrahim menemukan Tuhannya, bahwasanya Tuhannya adalah Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa terlihat oleh mata kepala. Nabi Ibrahim tumbuh sebagai Ibrahim kecil yang sangat-sangat kritis. Sampai-sampai Nabi Ibrahim nanya sama papinya,
papinya Nabi Ibrahim. Papi, saya ini yang nyiptakan siapa? Ya papi sama mami, jadi bapaknya Nabi Ibrahim. Lah papi sama mami yang nyiptakan siapa? Ya papinya papi. Lah papinya papi siapa yang nyiptakan? Papinya papi. Terus sampai pegel. Akhirnya ayahnya Nabi Ibrahim pegel. Kowe kalau Gus sing mbok takoni ku ana wae. Anak-anak seumuranmu iku ora ono sing takok kaya awakmu nritik. Ya, karena memang Nabi Ibrahim dijadikan oleh Allah menjadi seorang hamba yang kritis, menjadi rasul yang kritis, pintar, cerdas. Makanya Nabi Ibrahim itu juga termasuk ulul azmi. Di samping selain Nabi Muhammad, Nabi Musa juga, Nabi Ibrahim juga sebagai Nabi ulul azmi. Di samping itu ada lagi Nabi Ibrahim yang patut kita teladani. Mengapa Nabi Ibrahim itu disebut Khalilullah, kekasihnya Allah? Karena saking murninya beliau bertakwa kepada Allah. Sampai-sampai ketika Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya, padahal penantian mendapatkan anak itu lama sekali, 80 tahun, 85 tahun baru mendapatkan putra. Tetapi dengan keikhlasannya, karena Nabi Ibrahim mengaku cinta kepada Allah, hanya cinta kepada Allah, anaknya pun ridho ketika diminta lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah diberikan cobaan oleh Allah, disuruh menyembelih dan beliau juga ternyata welcome, moga-moga Gusti menawi jenengan badhe suwun malih nggih mboten napa-napa. Ketika Nabi Ismail dikorbankan, tetapi akhirnya itu memang hanya diuji oleh Allah, diuji kesetiaannya oleh Allah. Seperti itulah seorang hamba, kita harus siap diuji oleh Allah, kita harus siap diberikan cobaan oleh Allah. Mungkin dengan kita mendapatkan cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan mengangkat derajat kita, itu akan meleburkan dosa-dosa kita yang telah lalu, dan menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak heran nama Nabi Ibrahim banyak sekali selalu disandingkan dengan Nabi Muhammad. Maka ketika sholat di tasyahud akhir, tasyahud awal, ada sholawat Ibrahimiyah, wa sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Selalu digandengkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, karena memang Kanjeng Nabi Ibrahim mencetak putra-putri, duriyah-duriyahnya itu banyak yang menjadi nabi. Sampai 19 cucu-cucu Nabi Ibrahim itu menjadi nabi semua. Maka Nabi Ibrahim juga disebut Abul Anbiya, karena banyak putra-putra beliau yang menjadi nabi dan rasul. Dan pada sholat tarawih malam ke-8 ini, semoga kita mendapatkan derajat sebagaimana Allah memberikan pahala, Allah memberikan derajat kepada Nabiullah Ibrahim, dan menjadikan kita, semoga nanti kita bisa berkumpul dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.